Oke, hari ini kita akan bahas materi lanjutan dari yang kemarin. Saya akan coba screen share ya. Nah, screen share mana? Oke, sebentar, screen. Oke, kelihatan screen share-nya? Oke, kita akan bahas tentang logika. Ya, jadi ini sesi kedua. Harusnya kita laksanakan tanggal 30 September waktu itu. Cuma waktu itu kenapa kita nggak jadi ya 30 September, saya lupa. Ini karena mau dipakai juga kayaknya, jadi barang-barang di sosial media dipindahin kalau nggak salah semuanya. Jadi studio kita nggak bisa dipakai gitu. Ya, kali ini juga studionya nggak bisa dipakai, tapi nggak mungkin saya undur lagi. Jadi ya udah, kita tetap jalani aja untuk kuliah di siang hari ini. Oke, untuk sesi hari ini yang harusnya tanggal 30 September, karena tanggal berapa ya? Tanggal 10 November, ya, Hari Pahlawan. Nah, kita tentang logika dan juga aljabar boolean. Oke, jadi sebenarnya dalam teknik digital itu, atau sebelumnya ada pertanyaan nggak dari materi sebelumnya? Nggak ada ya? Oke. Jadi representasi logika digital. Ya, makasih ya. Representasi logika digital itu ada banyak. Ada tabel kebenaran, ada ekspresi boolean, ada diagram logika, ada diagram level transistor, time chart, diagram Venn, diagram penempatan bagian, ada CSVL, gitu ya. Yang pertama tabel kebenaran. Tabel kebenaran itu ya, tabel kebenaran adalah tabel yang menunjukkan sebuah status logika dari sebuah rangkaian, gitu ya. Bukan tabel kebetulan, tabel kebenaran. Meskipun benar dan betul itu sama, tapi kebenaran dan kebetulan itu berbeda, gitu ya. Jadi tabel kebenaran akan jadi berbeda, akan tidak sama dengan tabel kebetulan. Apalagi kebetulan tabel. Oke, jadi itu tabel kebenaran. Jadi tabel kebenaran itu bisa menjadi sebuah representasi logika digital. Ya. Misalnya kalau mau ambil contoh, oke, contohnya begini. Untuk tabel kebenaran, misalnya saya minta dibuatkan rangkaian dengan tabel kebenaran seperti ini. Ini inputnya ada dua, input 0 dan input 1. Oke, kalau inputnya ada dua, input 0 dan input 1, kira-kira kombinasi keluarannya ada berapa? Oke, ya udah. Oke, kita mulai lagi dari awal ya. Jadi representasi logika digital itu bisa dengan pertama tabel kebenaran. Ya, bisa dengan tabel kebenaran, itu yang pertama. Nah, tabel kebenaran itu sebenarnya bisa kita bikin, bentar ya. Ada input 0, input 1, dan output. Di sini outputnya. Kalau kita punya dua input 0 dan input 1, kira-kira kombinasi digitalnya ada berapa? Itu yang tadi saya tanya ke Fahmi. Berapa, Mi? Ada 0 sama 1, berarti ada 2, Mas. Kombinasi digitalnya ada 2, yakin? Ya, bisa 01 atau 4. 4, Mas.
Oke, 4 ya. Ya, kita ada 4 kombinasi digital ya. Ada 0, 00, 01, 10, 11, gitu ya. Oke. Akan ada 4 kombinasi digital. Kombinasi dari 2 input digital. Nah, bisa aja kita misalnya saya bisa request bahwa saya pengen sebuah rangkaian digital dengan tabel kebenaran seperti ini misalnya. Ini kelihatan nggak sih? Kurang kelihatan ya. Nah, itu bisa. Jadi representasi logika digital itu bisa dengan tabel kebenaran seperti ini. Kemudian yang kedua dengan ekspresi boolean. Jadi dengan ekspresi boolean juga bisa. Misalnya ekspresi boolean nanti kita akan bahas sebenarnya aljabar boolean. Tapi misalnya saya pengen out itu sama dengan int 0 or int 1, itu juga bisa. Itu aljabar ekspresi boolean. Dan kemudian bentuk yang lainnya lagi adalah gerbang logika, kemudian level transistor, time chart, diagram Venn, dan lain sebagainya. Oke, kita akan lanjut ke gerbang logika. Oke, di sistem digital itu ada 3 logika dasar. Yang pertama logika AND, ya. Terus kemudian ada logika OR, dan kemudian ada logika NOT atau inverter. Ada AND, OR, NOT. Kalau dari namanya mungkin sudah bisa ketebak ya. Sebenarnya ini apa gitu. AND, OR, dan NOT. Nah, kalau AND itu seperti ini. Jadi ini ada sebuah ilustrasi elektrik dari sebuah logika AND. AND itu dan ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Dan. Jadi kalau kita lihat, misalnya 0 itu adalah switch terbuka atau lampu mati, sedangkan 1 itu switch tertutup dan lampu nyala. Terbuka itu pada saat open ya, kan kalau kalian di dalam listrik switching itu kalian mengenal adalah dalam materi tentang switch ada normally open, normally close gitu ya. Nah, ilustrasi elektrik untuk logika AND itu seperti ini. Jadi ada dua switch yang dihubungkan secara serial seperti ini dan terhubung seri juga dengan lampunya. Dan kita bisa lihat ini adalah tabel kebenaran. Ya, ini tabel kebenarannya ini seperti ini. Jadi kalau kita lihat misalnya di logika yang baris pertama di tabel kebenaran, A-nya 0, B-nya 0, maka L-nya 0. Itu artinya adalah A-nya 0. Switch-nya terbuka gitu ya. Terbuka seperti kondisi seperti ini yang terlihat di gambar itu A-nya 0. Terus B-nya 0. Maka kalau switch A terbuka dan switch B terbuka, lampu ini tidak akan mendapatkan arus ya kan? Yang artinya lampu ini akan mati, off deh. Seperti itu. Dan lampu ini akan nyala jika kedua ya, switch A dan B itu tertutup. Ya, kalau kita lihat dari tabel kebenarannya terlihat seperti itu. Dan dari ilustrasi elektrik juga kita bisa lihat ya bahwa ini lampu bakal nyala kalau kedua switch-nya itu tertutup gitu, close. Kemudian ini adalah simbol logika untuk gerbang N, logika N. Simbol logikanya seperti ini. Bentuknya seperti ini simbol logikanya. Terus operator logikanya itu dot. Ada juga yang mengganti operator logika untuk AND logic itu dengan cross gitu ya. Nah, cross. Nah, persamaan aljabarnya adalah F sama dengan A dot B gitu. Kalau kita lihat dari simbol logikanya di situ ya. Outputnya F, terus kemudian inputnya A dan B. Ya, jadi simbol logikanya persamaan aljabarnya adalah F
itu adalah A, N, B. Nah, jadi kalau kita lihat dari tabel kebenaran kita bisa lihat gerbang N itu akan menghasilkan keluaran yang 1 atau high jika semua masukannya berlogika 1 N semuanya. Oke. Berikutnya adalah logika OR, logika kedua ya. Jadi logika dasar ada 3 kan tadi ya. Kita bahas ada logika N, logika OR. Nah, logika OR ini ilustrasi elektriknya itu seperti kok hilang? Oh, ini dia. Ini ilustrasi elektriknya. Terbayang kan? Jadi kita bisa lihat dari ilustrasi elektriknya bahwa lampu ini akan menyala jika salah satu dari A dan B ini ditutup, gitu ya. Makanya OR atau. Jadi A or B, A atau B. Gitu. Maka dan di sini simbol logikanya. Jadi operatornya plus dan persamaan aljabarnya F A or B seperti itu. Jadi gerbang OR itu akan menghasilkan keluaran yang satu, yang nilainya 1 secara logik jika salah satu masukan itu bernilai 1. Ya. Kalau ada pertanyaan langsung resen aja ya. Oke, itu OR, terus kemudian yang ketiga NOT. NOT itu inverter. Jadi dia hanya membalik data gitu ya. Jadi kalau kita lihat tabel kebenarannya, kelihatan di sini kalau A-nya 0 maka lampunya nyala, kalau A-nya 1 tertutup lampunya mati. Jadi dia hanya pembanding. Nah, simbol logikanya seperti ini. Kita menyebutnya bar. Jadi kalau kita lihat yang di atas, simbol logikanya outputnya F, inputnya A, dikasih inverter, maka persamaan aljabarnya adalah F sama dengan A bar. Kita bilangnya A bar. Gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya inputnya banyak seperti ini ya, berarti F adalah X1, NX2, NX3, NX4 sampai X ke N. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini bahwa output sebuah rangkaian logika merupakan fungsi dari inputnya. Ya, output dari rangkaian logika merupakan fungsi dari inputnya. Sama juga ini. Sama ini OR. Kemudian ada NAND. Nah, NAND ini sebenarnya kebalikan dari gerbang N. Kalau kita lihat tadi gerbang N itu dia akan high, dia akan 1. Jika kedua inputnya 1, maka ini kebalikannya. Gitu ya. Dia akan 0 jika kedua inputnya 1. Nah, persamaan aljabarnya dia tinggal ngasih bar aja. Kenapa dikasih bar? Karena dia negasi sebenarnya. Negasi dari gerbang N. Dia kayak dikasih gerbang N, dikasih gerbang NOT di depannya, digabung. Itu jadi gerbang NAND. Sama juga dengan gerbang NOR, gitu ya. Gerbang NOR itu kebalikan dari gerbang OR. Jadi ini seperti gerbang OR dengan inverter pada keluarannya. Makanya ada bubble-nya, ada bulatan-bulatan depannya. Bubble. Gitu ya. Ada bubble di depan. Jadi dia gerbang NOR dikasih bubble. Kemudian ada XOR. Jana, mau nanya Jana? Iya, Mas, izin bertanya untuk yang tadi yang gerbang NOR kan yang inputnya yang satu-satu, kenapa ya tetap itunya apa sih? Tetap outputnya tuh 0, padahal kan itu dua-duanya gitu istilahnya nyala gitu kan, Mas? Iya gitu maksudnya. Kenapa gitu? Ya. Yang 0. Oke. Jadi NOR itu kan sebenarnya gerbang OR dikasih inverter ya. Oke, kita akan Oke. Oke, Jana, kan kalau
Kita ke gerbang OR dulu ya. Kita gerbang OR. Kita ganti ini notasinya jadi A dan B aja deh. Biar gampang. A, B. Ini A OR B. Nah, outputnya ini kan sebenarnya pada saat dia, nggak begini. Nah, begini ya outputnya ya. Wah, B-nya nggak kelihatan. Kayaknya kalau dimatiin lampunya lebih enak. Nah, gini. Nah, mendingan. Oke. Jadi, kalau gerbang OR itu kan gitu ya. Kalau pokoknya ada input, salah satu inputnya yang nilainya 1, maka outputnya akan 1. Makanya kita sebut dia OR. Atau, jadi A atau B. Jadi kalau ada yang 1, dia 1. Gitu ya. Nah, sedangkan NOR itu kan kebalikannya. Jadi gerbang NOR itu nah, itu kan sebenarnya adalah, kelihatan nggak sih? Oh ya, kelihatan. Nah, ini kan sebenarnya gerbang nah gitu. Ini adalah gerbang OR dikasih NOT depannya. Berarti kan artinya kita menegasikan, aduh ini jangan di sini dong, salah nih. Nah, gini. Ini kan berarti yang tabel kebenaran ini kan sebenarnya tabel dari sini nih. Ya. Terus dikasih inverter, dikasih NOT. Berarti yang ini tinggal dinegasiin aja. Negasi itu apa sih artinya? Negasi itu artinya membalik gitu ya. Membalik, membolak. Jadi ini jadi A NOR B. Yaitu A OR B dikasih NOT. Ya, jadi ini dibalik, 0 jadi 1, ini jadi 0, 0, 0. Gitu, Jana. Terjawab, Jana? Baik, terjawab, Mas. Terima kasih. Sama-sama, Jana. Ini bisa dihapus kan nih? Oke. Sip. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke. Kita lanjut lagi ya. Oke, jadi itu NOR. Outputnya seperti itu. Terus kemudian tadi juga sudah NAND ya. Terus ada jenis lain, yaitu XOR. XOR itu exclusive OR. Gerbang XOR akan menghasilkan jumlah 1, keluaran 1, sorry. Jika masukan yang bernilai 1 jumlahnya ganjil. Nah, ini kebanyakan dipakai dalam toggle circuit ya. Misalnya salah satu aplikasi yang paling sering dipakai itu adalah di tangga darurat. Di tangga darurat. Misalnya begini, ini saya hapus deh ya. Di tangga darurat. Di tangga darurat di pertokoan, perhotelan, atau apapun lah ya. Misalnya ada ini pintu di bawah. Ini pintu bawah. Terus ada tangga ke atas. Ini pintu atas. Nah, biasanya kan tangga ada lampu ya. Kalau gelap, kalau nggak ada lampu gelap soalnya. Nah, gini.
Lampu tuh gambarnya gimana ya? Gini lah pokoknya. Nah, gini lah ya. Oke. Di sini ada saklar di bawah. Di atas juga ada saklar. Nah, dalam kondisi dia 0 dan di sini 0, bawah saklarnya 0, atas saklarnya 0, lampu mati. Ya. Ini anggap aja switch A, ini switch B, saklar A, saklar B. A, B. Lampu ini. Oke ya. Nah, pada saat A dan B 0, lampu mati 0. Terus ada orang keluar dari sini nih. Ada orang keluar dari lantai bawah, mau ke lantai atas, karena kamarnya ada di atas. Terus lampunya gelap kan? Dia nyalain lampu kan? Dia mau nyalain lampu. Dia ubahlah saklar A ini. Diklik, jadi 1. A-nya jadi 1, B-nya tetap 0. Maka dia 1. Maka dia nyala. Dia ke atas, sampai atas. Untuk hemat energi, maka pada saat dia keluar, dia harus matiin lampu kan? Tapi ya kali dia turun ke bawah buat matiin lampu. Kan nggak mungkin. Gitu ya. Terus kalau dia turun ke bawah matiin lampu, lah ke atasnya gelap lagi gitu. Makanya akhirnya dibuatlah gerbang XOR ini. Jadi B ini, yang tadinya nilainya 0, juga dibikin high jadi 1. Jadi pada saat logika 1, 1, dia 0. Gitu. Terus ada lagi yang masuk dari bawah. Ada lagi yang masuk, temannya, tetangganya gitu ya. Masuk. Ini mati kan lampunya. Karena logikanya 1 dan 1. Karena logika 1 dan 1, lampunya mati. Pada saat temannya masuk, lampunya mati, dia klik switch-nya. Yang tadi kondisinya 1 jadi 0. Nah, A-nya 0, B-nya tetap 1 kan? Tadi lampu nyala. Nah, itu adalah salah satu aplikasi untuk aplikasi yang paling banyak digunakan, aplikasi gerbang XOR yang paling banyak digunakan. Ya, salah satunya gitu. Jadi untuk toggle switch seperti ini. Gitu. Oke, sip. Oke, itu contoh XOR. XNOR juga sama, ini tinggal dibalik aja sebenarnya. Persamaan aljabarnya juga pakai bar. Jadi ini XNOR dibarkan. XOR dibarkan jadi XNOR. Oke, kita akan masuk ke terminologi sebelum menutup sesi 1, sesi pertama. Ya, ada terminologi valuasi. Nah, valuasi itu sebenarnya kombinasi dari nilai-nilai logika. Ya, kombinasi logika yang memungkinkan. Kayak seperti ini nih misalnya. Kita punya 2 input, X1 dan X2. Ya, kita punya 2 input. Ada berapa sih kombinasi logika dari sebuah rangkaian yang memiliki 2 input? Tentunya ada 4, ya kan? Karena kita semua udah tahu nih bahwa kombinasi logika dalam sebuah rangkaian itu 2 pangkat N, di mana N itu adalah jumlah inputnya. Jadi kalau inputnya 2, maka kombinasinya ada 4, karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kalau inputnya ada 4, berarti kita punya 16 kombinasi. Ya, kita punya 16 kombinasi. Kenapa? Karena 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Terus kalau kita punya 8, ya tinggal hitung aja sih, 2 pangkat 8 berapa. Ya, 256. Atau kalau misalnya 2 pangkat 16, ya berarti sekitar 65.536 kombinasi. Jadi kayak gitu, 2 pangkat sekian. Oke, jadi valuasi itu adalah kombinasi nilai kombinasi dari logic values seperti ini. Ada 0, valuasi 0, valuasi 1, 2, dan 3.
Kenapa kita perlu mengetahui evaluasi? Karena penulisan kombinasi logika masukan pada tabel kebenaran harus merupakan susunan valuasi yang berurutan. Ya. Jadi penulisan kombinasinya kayak gitu. Nggak bisa kita bikin tabel kebenaran acak-acakan gitu ya. Ya acak-acakan lah gitu ya. Tidak berurut. Soalnya kalau nggak berurut, itu nanti lupa. Ini kombinasi mana yang belum dimasukin ya? Ya kan? Pasti kelupaan. Kita 000, 001, 011, 0111, 1111, terus tar. Urutannya kayak gimana ya? Gitu kan? Bingung. Susah. Jadi dibikin urutan seperti ini supaya paham, supaya nggak lupa. Nggak lupa urutan-urutannya. Maka dari yang paling kanan, yang nilai signifikansi bitnya paling kecil, LSB, itu dia berubah satu-satu gitu ya, 010101. Di bit berikutnya itu berubahnya setiap 2, 00, 11, 00, 11. Terus berikutnya 4, 0000, 1111. Terus kalau ternyata ada 4 bit, nah berarti yang bit ke paling kiri itu 0 terus sebanyak 8 baru 1 kayak gitu. Sedangkan bit-bit kanannya mengulang seperti itu. Oke, kemudian ada term. Nah, term itu yang kita sebut sebagai kelompok perkalian input logika gitu ya. Ini ada term 1, term 2. Jadi kalau persamaan ini F sama dengan X1 n X2 or X1 n X3 itu adalah persamaan dengan 2 term. Itu term. Sukunya. Oke, terus kemudian literal adalah each appearance of a variable either uncomplemented or complemented. Ini kata Brown dan Franesic. Nah, contohnya ya supaya gampang dikasih contoh lah ya. Term X1 n X2, n X3 bar memiliki 3 literal, yaitu X1, X2 dan X3. Jadi kemunculan sebuah variabel gitu. Sebuah faktor dalam sebuah persamaan. Nah, term yang berikutnya adalah X1, X2, X3, X4 memiliki 4 literal. Kemudian ini adalah salah satu contoh logika kombinasional. Nah, di sini kita ada F sebagai output, ada ABCD sebagai input. Ada X1 dan X2. Ya. Ada X1 dan X2. Nah, kalau kita lihat di sini kita belum lihat hasil ininya ya. Persamaan logikanya ya. Tapi intinya begini. F itu adalah X1 or X2. Ya kan? F itu adalah or dari X1 or X2. Kemudian X1 itu adalah A and B. Itu gerbang N dengan input A dan B, gitu ya. Berarti X1 itu adalah A and B. Kemudian X2 adalah gerbang N dengan input C dan D. Berarti X2 adalah C and D. Maka kita bisa dari persamaan sebelumnya X1 or X2, di mana X1 ada A and B dan X2 adalah C dan D, maka kita bisa bilang bahwa F yang merupakan faktor dari ABCD sama dengan A and B or C dan D. Oke. Oke ya, gampang ya. Ini masih level beginner lah. Belum world class atau top player. Nah, kemudian ini ada ini rangkaian ini kita sebut sebagai two level circuit. Circuit dengan 2 level. Ya. Ini yang kita sebut sebagai level pertama, 1 baris. Dan ini yang kita sebut sebagai level 2. Ya. Kita sebut sebagai level 2. Dan di mana kita menyebut F itu sebagai primary output. Output primer, artinya output yang terakhir. Output primer. Sedangkan ABCD merupakan primary input, input primer. Jadi ada primary. Kalau primary input itu adalah input yang pertama, sedangkan primary output, output yang terakhir. Nah, kita menyebut apa X1 dan X2?
X1 dan X2 kita sebut sebagai secondary input. Ya. X1 dan X2 sebagai secondary input. Jadi dia output dari primary input, tapi input untuk primary output. Jadi kita sebut dia sebagai secondary. Jadi dia input yang sudah merupakan apa ya namanya? Pengolahan dari sinyal data sebelumnya. Oke, questions? Ada pertanyaan? Oh iya, udah end of session 21. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri dulu sesi 2.1.